Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada saat pagi hari ini kita akan belajar yaitu tentang mensyukuri kehadiran Allah. Bahan Alkitab tertulis dalam Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1. Pengertian mensyukuri. Apa sebenarnya arti bersyukur itu? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini dengan seksama, manakah gambar yang menunjukkan perbuatan bersyukur. Berdoa bersama, mendoakan orang lain, membaca Alkitab, atau apakah seorang yang memberikan persembahan? Pengertian mensyukuri. Kata syukur yang dalam bahasa Ibrani yaitu yadah. Kata yang ditulis dalam bentuk piktograf, yaitu gambar tangan dan pintu. Dengan tangan kita melakukan banyak pekerjaan, sedangkan pintu adalah bagian tenda atau rumah yang memungkinkan kita bergerak keluar masuk rumah. Jadi gambar tangan dan pintu digabungkan dalam piktograf yang berarti tangan bergerak. Tangan bergerak yang diterjemahkan dengan kata bersyukur adalah perbuatan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia untuk kehidupannya di hadapan Tuhan, dilakukan dengan memuji dan berterima kasih. Kata syukur artinya rasa terima kasih kepada Allah. Bersyukur artinya mengucapkan terima kasih kepada Allah karena suatu hal. Dan yang melakukan ucapan syukur adalah manusia, orang yang mengalami pertolongan Allah. Bersyukur dilakukan setiap saat, baik suka maupun duka, senang maupun sedih, bahagia atau kecewa. Apakah kamu dapat bersyukur dalam keadaan apapun? 2. Mensyukuri adalah menghormati Allah. Bersyukur adalah perbuatan yang patut dilakukan, karena dengan bersyukur kita menghormati dan menghargai kekuasaan Allah. Bersyukur atas kehadiran Allah berarti menghormati dan menghargai semua perbuatan Allah melalui peristiwa yang dialami, baik peristiwa menyenangkan maupun peristiwa yang tidak menyenangkan. Coba simak cerita berikut ini, seorang tukang panggul sayur dan seorang wanita pebisnis. Seorang tukang panggul sayur sedang duduk dan beristirahat. Beberapa menit kemudian, seorang wanita cantik menghentikan mobil mewahnya. Tak jauh dari tempat ia duduk. Seandainya aku sekaya wanita itu, aku tidak perlu bekerja sebagai buruh yang setiap hari membandingkan keringat, kata tukang panggul sayur itu dalam hatinya. Pada saat yang sama, wanita kaya itu berjalan di depan tukang panggul sayur lalu pergi. Seandainya aku bisa hidup sederhana seperti tukang panggul sayur itu, aku tidak perlu memikirkan banyak pekerjaan bisnis yang membuatku tidak dapat tidur nyenyak, batin wanita itu. Apa yang diajarkan oleh kisah tukang panggul sayur dan wanita kaya itu? Hidup yang tidak bersyukur akan menjadi hidup yang berat, penuh keluh kesah, dan mengabaikan kehadiran Allah dalam kehidupan. Baik tukang panggul sayur maupun wanita kaya tersebut tidak mensyukuri kehidupan yang diberikan Allah kepadanya. Bagaimana mensyukuri kehadiran Allah dapat menjadi sikap menghormati kehadiran Allah dalam semua peristiwa hidup. Contoh kedua, seorang ibu pedagang sayur keliling. Ibu Marni seorang pedagang sayur keliling. Ia hidup dengan 2 orang anak yang duduk di bangku kelas 2 dan 4 SD. Setiap hari masih subuh, Ibu Marni sudah ke pasar mengambil sayur yang akan dijualnya. Sampai di rumah, ia membangunkan anak-anaknya dan menyiapkan mereka untuk pergi ke sekolah. Setiap pagi mereka berdoa dan makan bersama. Setelah semuanya siap, Ibu Marni dan kedua anaknya berjalan bersama-sama. Tiba di depan sekolah, tak jauh dari rumah kontrakan mereka. Kedua anaknya berpamitan lalu masuk ke halaman sekolah. Mereka tidak pernah malu karena ibunya seorang pedagang sayur keliling. Hidup mereka sederhana,
tetapi keduanya rajin belajar. Ibu Marni bahagia meskipun tiap hari harus bekerja keras untuk membiayai kehidupan mereka. Ia tidak pernah mengeluh. Pada siang hari, Ibu Marni lekas pulang untuk menyiapkan makanan bagi mereka bertiga. Ibu Marni mengajarkan agar mereka selalu bersyukur karena masih bisa sekolah dan masih ada makanan setiap hari. Itu adalah bukti bahwa Tuhan menyertai dan mengasihi mereka. Pada sore hari, anak-anaknya belajar bersama sementara Ibu Marni membersihkan rumah kecil mereka. Tak lupa mereka berdoa dan anak-anaknya bergantian membaca Alkitab setiap malam. Kebahagiaan tidak selalu identik dengan kemewahan. Hidup sederhana dengan mengucap syukur akan selalu mendatangkan kebahagiaan, dan Tuhan akan selalu hadir untuk memberkati keluarga. Contoh dalam Alkitab adalah yaitu keluarga Ayub. Dalam kisah tentang keluarga Ayub, Alkitab menceritakan bahwa mereka sering mengadakan pesta bersama kerabat dan sahabatnya. Namun setiap kali pesta usai, Ayub selalu mengadakan kurban persembahan kepada Allah. Karena jangan-jangan pada saat melakukan pesta, anak-anaknya telah melakukan dosa melawan Allah, pikirnya. Ayub melakukan itu sebagai syukur kepada Allah, tetapi juga menghormati kehadiran Allah dalam semua peristiwa yang mereka alami dalam keluarganya. Ayub menjaga kekudusan keluarganya, karena menyadari bahwa Allah hadir dalam hidup keluarganya. Contoh kedua adalah Abraham. Abraham selalu mendirikan mezbah bagi Allah setiap kali ia berhenti dan berkemah di suatu tempat. Ia mensyukuri pimpinan Allah. Mezbah yang dia didirikan adalah bentuk penghormatannya kepada Allah. Kesimpulannya adalah bahwa mensyukuri kehadiran Allah dalam semua peristiwa adalah sikap menghormati dan menghargai kehadiran Allah dalam kehidupan manusia. Menghormati dan menghargai semua perbuatan dan tindakan Allah dalam peristiwa apapun yang dialami manusia. Apakah kamu juga menghormati dan menghargai kehadiran Allah dalam semua peristiwa hidupmu setiap hari? Demikian pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang mensyukuri kehadiran Allah, dan mensyukuri adalah menghormati Allah. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.